Saat ini, Anda akan mendengarkan program Healing for the Nation bersama Pendeta Dr. Yohanes R. Suprandono, Direktur Nasional Every Home Indonesia, Yayasan Lembaga Literatur Kristen Indonesia. Selamat mendengarkan. Haleluya, puji Tuhan Yesus, haleluya, puji Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, saya senang sekali menjumpai saudara melalui program Connected with God. Saya Pendeta Yohanes Suprandono mendoakan saudara supaya saudara dalam keadaan baik-baik, sehat dan sejahtera. Tuhan melimpahkan berkat, rahmat, kasih karunia, kemurahan, kebaikan kepada saudara dan keluargamu dan kepada hidupmu secara pribadi. Saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana kita bisa koneksi dengan Tuhan, connected with God di zaman sekarang? Yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini adalah saudara harus belajar mendengar suara kenabian. Karena prinsip pemuridan global dalam kitab para nabi menolong saudara supaya saudara peka untuk mendengar suara kenabian di zaman sekarang. Supaya saudara bisa belajar untuk mengimajinasikan kehidupan melalui kacamata nabi, melalui perspektif nabi, prophetic imagination, imajinasi kenabian untuk melihat, untuk memotret kehidupan yang real di tengah masyarakat, dan bagaimana saudara sebagai murid-murid Tuhan bisa menjadi suara kenabian, dan bukan hanya suara tapi bertindak atas dasar prinsip-prinsip kenabian. Kalau dalam sejarah kenabian, saudara, seorang yang bernama Musa adalah nabi yang memegang tongkat kepemimpinan, tongkat yang luar biasa, yang memimpin sebuah bangsa untuk mengenal Tuhan dan belajar mengenal Tuhan, membebaskan bangsa dari perbudakan. Saudara, itulah seorang nabi. Seorang nabi adalah seorang pemimpin yang menginisiasi sebuah bangsa untuk berkumpul bersama di hadapan Tuhan dan mendengarkan suara Tuhan dan hidup berdasarkan kepada prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh seorang nabi. Dan saudara, apa yang sudah digariskan oleh Musa ketika dia terima firman Tuhan, dia lanjutkan menjadi sebuah materi pembelajaran, pengajaran, materi khotbah yang terus-menerus dikhotbahkan dari sejak dia memimpin sampai akhir hayatnya. Musa tidak lemah, Musa tidak bosan, dia terus-menerus menyampaikan firman Tuhan. Nah, saudara tahu dalam sejarah Israel, kemudian setiap pergantian kepemimpinan, pemimpin yang benar, pemimpin yang baik selalu mengingatkan kepada orang-orang yang dipimpinnya untuk kembali kepada firman Tuhan, bahwa firman Tuhan adalah otoritatif, lebih unggul daripada prinsip-prinsip di dunia, prinsip-prinsip kehidupan di masyarakat. Firman Tuhan itu di atas kata-kata manusia. Firman Tuhan seharusnya di atas daripada penemuan-penemuan manusia dalam segala bidang kehidupan ini. Karena kalau tidak ada firman Tuhan di atasnya, maka seolah-olah manusia lebih pintar dari Tuhan, padahal manusia tanpa Tuhan akan tersesat dan akan binasa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di Alkitab kemudian dalam sejarah suci Heilgeschichte, nabi-nabi berperanan penting meluruskan sebuah bangsa supaya ada di jalur covenant sebagai umat perjanjian, supaya tetap bercovenant dengan Tuhan. Karena ini penting sekali, bercovenant, berikat janji dengan Tuhan, dan ditandai dengan ketaatan. Ketaatan kunci berkat. Ketidaktaatan adalah alamat daripada ketidakberuntungan,
alamat daripada kutuk yang akan menimpa di kemudian hari. Karena itu peranan Nabi Yesaya sangat penting. Peranan Nabi Yeremia sangat penting. Peranan Yehezkiel, Daniel, dan semua nabi-nabi sangat penting. Karena dengan demikian, saudara, umat yang mendengarkan suara kenabian itu, dengar pesan kenabian, dan mereka akan mengenal kebenaran dalam situasi yang konkret sekarang. Itulah kehebatan Nabi. Dia menerjemahkan firman yang legalistik, yang biasa dibawakan oleh imam-imam dalam pengajaran yang letterlek, menjadi firman yang terimplementasi, menjadi firman yang bisa beroperasi atau bekerja dalam konteks masyarakat tertentu. Dan pesan kenabian mengandung pesan teguran supaya bangsa menjadi lurus, supaya bangsa menjadi bangsa yang disenangi Tuhan dan dikenan Tuhan. Dan pesan kenabian juga bicara tentang masa depan, pemerintahan yang bahagia, yang diberkati, yang adil dan makmur, yaitu pemerintahan di bawah Mesias. Kerajaan mesianik, kerajaan di mana Tuhan menjadi Tuhan bagi manusia dan manusia menjadi umat bagi Tuhan di dalam ketaatan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesaya dipanggil oleh Tuhan sejak dia muda. Dikatakan bahwa dalam tahunnya matinya Raja Uzia, Yesaya mengatakan, aku melihat Tuhan. Visi ketuhanan, visi ilahi, ini sangat penting. Siapa Tuhan menurut Yesaya? Siapa Tuhan menurut nabi-nabi? Tuhan adalah Raja. Tuhan adalah Raja di atas segala raja. Tuhan adalah Tuhan atas semua Tuhan. Tuhan adalah yang tertinggi di atas segalanya. Dan saudara dikatakan tinggi tahtanya dan menjulang. Saudara tahu menjulang artinya bisa kelihatan di mana-mana. Menjulang tinggi. Tetapi saudara, ujung jubahnya memenuhi bait suci. Saudara, Tuhan adalah Raja di atas sana, tetapi juga Tuhan adalah Raja di bumi ini. Karena bait suci ada di bumi, kehadiran Tuhan adalah kehadiran Tuhan di bumi. Kadang-kadang ada orang yang meragukan kehadiran Tuhan. Ada banyak alasan sehingga orang berpikir demikian. Oh, Tuhan sudah nggak ada, Tuhan sudah mati. Buktinya Tuhan tidak memedulikan saya. Buktinya kemiskinan makin meningkat. Buktinya ketidakadilan sosial makin meningkat. Buktinya banyak terjadi kelaparan. Ratusan juta ya sepanjang sejarah orang mati karena kelaparan, karena perang. Mana kalau Tuhan ada, tidak akan terjadi demikian. Saudara, Tuhan ada. Apapun yang terjadi, Tuhan tetap ada. Tuhan memerintah. Akibat yang buruk yang kemudian diterima oleh manusia, kita tidak selalu bisa menuntut dari Tuhan, tapi kita bertanya kepada diri sendiri sebagai manusia. Itu adalah apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Ketika kita tidak mengikuti prinsip-prinsip kehidupan yang benar dalam hubungan kita secara sosial, hubungan kita dengan lingkungan hidup, hubungan kita dengan seluruh alam semesta ini, kita tidak menerapkan prinsip-prinsip yang benar, maka kita sudah pasti akan menuai kekacauan dan badai dalam hidup ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, dan Yesaya melihat serafim, yaitu malaikat yang memiliki 6 sayap. Serafim yang menjaga kekudusan Tuhan. Serafim ya menjaga kekudusan Tuhan. Malaikat yang melayani Tuhan. Malaikat yang selalu bersama-sama dengan Tuhan. Mereka selalu berjaga-jaga dan siap sedia untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Dan mereka selalu memuji Tuhan. Serafim-serafim itu, mereka selalu menyembah Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, Tuhan Yahweh Sebaot.
dan seluruh bumi akan penuh kemuliaannya. Suara kenabian adalah suara yang pertama-tama dia dapatkan dari Tuhan, karena nabi artinya kepanjangan tangan Tuhan. Suara Tuhan itulah nabi, menjadi juru bicara Tuhan itulah nabi. Dan seorang nabi menyampaikan pesan yang dari Tuhan. Dia melihat Tuhan, dia mendengar dari Tuhan, dia menerima dari Tuhan, dan itu disampaikan kepada umat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pesan bersama dari kitab-kitab para nabi, yaitu pesan supaya seluruh bumi menerima pengajaran tentang Tuhan, dan sampai bumi penuh kemuliaan Tuhan. Ini terjadi ketika gerakan kenabian ini menjadi sebuah gerakan pemuridan. Nabi-nabi punya murid-murid, sehingga ada universalitas pemuridan dalam misi Tuhan. Dari zaman ke zaman kita menjadi alat Tuhan di generasi kita, di zaman kita, untuk menyuarakan apa yang dahulu disuarakan oleh Nabi secara prinsip masih berlaku hari ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mereka yang menjadi murid-murid Nabi, mereka memiliki misi Tuhan, dan mereka mengajarkan bahwa setiap orang memiliki bagian di dalam mengajarkan pengajaran tentang Tuhan. Dan inti daripada pengajaran nabi-nabi itu adalah berita keselamatan, berita pengharapan, berita pemulihan, berita kemenangan dari umat Tuhan di akhir zaman. Saudara, dan ini menggarisbawahi pentingnya pengertian dan pelaksanaan pemuridan global dalam praktek kehidupan kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus di zaman kita. Kita dipanggil untuk menyebarkan kabar baik, tidak terbatas hanya satu bangsa, tetapi melampaui batas-batas bangsa. Artinya pemuridan global atas segala bangsa, semua bangsa, saudara, semua bangsa. Kita dipanggil menjadi saksi-saksinya, juru bicara Tuhan, alat Tuhan, menyampaikan pesan Tuhan sampai ke segala bangsa, sampai ke ujung bumi. Artinya pengenalan akan Tuhan itu akan terus menyebar kepada semua orang. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itulah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Jadikanlah semua bangsa muridku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, percayalah bahwa kerajaan ini bukan hanya terjadi pada zaman rasul-rasul. Kita tahu pada zaman rasul-rasul mereka menerima amanat pemuridan segala bangsa, dan rasul-rasul ini berkarya. Karya rasul-rasul, saudara, kalau Petrus memimpin gerakan internal kepada orang Yahudi, Paulus memimpin gerakan eksternal kepada orang-orang non-Yahudi. Ini menjadi contoh utama dalam menerapkan amanat pemuridan bagi segala bangsa. Dan sesudah kisah para rasul masih ada beyond, ada sesudah kisah para rasul, yaitu gerakan dalam sejarah gereja sampai hari ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita belajar daripada kerasulan Paulus, maka di sana pentingnya penyebaran Injil kepada semua bangsa tanpa memandang latar belakang etnis dan sosial. Orang miskin menerima Injil, orang di pedalaman menerima Injil, orang di pinggir sungai-sungai menerima Injil, orang di pulau-pulau terpencil menerima Injil. Saya ketika mengunjungi sebuah pulau yang terpencil dari Indonesia, saya merasa,
Oh puji Tuhan, dulu ada penginjil-penginjil dari Eropa, dari Amerika, dari Jerman yang sudah mengunjungi negara kami, negara kepulauan yang terbesar di seluruh dunia dengan ribuan pulau ini. Tetapi sekarang adalah kesempatan bagi kita, gereja Tuhan di Indonesia. Kita bertanggung jawab untuk memberitakan Injil ke pulau-pulau, memberitakan Injil ke daerah-daerah terpencil. Kita menjangkau seluruh wilayah negeri yang sangat luas ini, dan bahkan melampaui negeri kita. Kita menjangkau bangsa-bangsa, dan itu mungkin, itu pasti terjadi karena kita mau menaati visi pemuridan global. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita belajar daripada Rasul Paulus juga, kita melihat bahwa betapa dia mengajar dengan sistematis. Kitab Roma yang sejajar dengan kitab Yesaya dalam perjanjian lama sangat sistematis. Injilnya di kitab Yesaya oleh Nabi Yesaya sangat jelas. Injil dalam kitab Roma sangat jelas bahwa secara global manusia mati karena dosa, tapi diselamatkan karena iman, penebusan di dalam Yesus Kristus. Dan pemerintahan Yesus Kristus sekarang oleh Roh-Nya yang kudus. Tapi suatu saat Yesus akan datang dan memerintah secara langsung. Second coming. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pengajaran yang sistematis, mengenal Tuhan Allah, mengenal manusia berdosa, mengenal juru selamat, sistematis. Dan bagaimana bertumbuh sebagai umat dalam komunitas namanya gereja lokal dan juga gereja secara global. Dan saudara, dalam komunitas itu orang-orang percaya baru diajar, dikuatkan imannya, dan terjadi multiplikasi di mana jemaat-jemaat di rumahmu, kelompok-kelompok kecil di keluargamu. Saudara, kami ingat bagaimana keluarga kami dimenangkan. Pertama keluarga kami, kemudian ada pendatang dari kota Semarang, ya pensiunan tentara datang, oh ternyata orang percaya, sehingga 2 keluarga, saudara ya. Dan dari 2 keluarga itu kami terus bertumbuh dan kami berkembang memberitakan firman Allah. Hamba-hamba Tuhan tidak pernah diam, melakukan bagiannya, jemaat menopang, dan saudara, kehidupan yang sesuai dengan Injil dihidupi sehingga menarik orang-orang untuk datang kepada Tuhan Yesus. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, connected with God melalui pemuridan secara global, kita mengenal Allah karena Allah mengenalkan dirinya, dan firman-Nya itu menjadi kunci. Ketika firman disampaikan zaman dahulu oleh nabi-nabi, oleh rasul-rasul, sekarang oleh umat Tuhan, saya dan saudara, seluruh perjanjian lama, perjanjian baru, keseluruhan Alkitab menunjukkan prinsip pemuridan global bagi setiap pengikut Kristus. Ini bukan sebuah tugas, tapi ini kewajiban yang kita lakukan di dalam hidup kita. Saya menantang saudara, di tengah-tengah bangsa Indonesia yang menghargai kebebasan beragama melalui konstitusinya, hukum melindungi hak-hak individu untuk memilih dan mengamalkan agamanya tanpa paksaan. Perpindahan kepercayaan seringkali terjadi, dan itu memang sensitif di tengah masyarakat. Tetapi ketika prosesnya secara natural, tidak dipaksakan, tidak dengan kekerasan, tidak dengan paksaan, tidak dengan iming-iming, tetapi prosesnya adalah ketulusan. 3,5 juta orang di Pulau Jawa yang menjadi percaya, saudara, bukan karena perang, bukan karena paksaan, tetapi karena mendengar Injil. Yesus berkata, "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku." Panggilan Yesus Kristus bersifat ajakan kepada yang letih lesu, kepada yang berbeban berat. Yesus berkata, "Marilah, datanglah kepadaku yang letih lesu, yang berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan,
kita memahami orang lain, kita menghormati orang yang di sekitar kita, kita menghormati budaya yang ada di sekitar kita. Di dalam melaksanakan misi pemuridan global, kita tidak sedang merusak tatanan, tapi kita sedang membentuk tatanan supaya menjadi tatanan yang ordernya, tatanannya itu sesuai dengan rencana Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya berdoa supaya saudara semakin hari semakin menangkap cara Tuhan dalam memberkati bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Jadilah bijaksana, jadilah sensitif terhadap konteks yang lokal, hormati keberagaman dalam berbagai bidang kehidupan, baik agama budaya, dalam mencapai tujuan ini. Saudara, dan saya percaya kalau kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, maka krisis pemuridan, krisis murid-murid akan segera diatasi, dan kita semua akan menjadi berkat di tengah-tengah masyarakat kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan berkat yang baru, berkat yang melimpah, berkat yang luar biasa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Anda baru saja mendengarkan program Healing for the Nation bersama Pendeta Dr. Yohanes R. Suprandono. Jika Anda membutuhkan traktat, buklet, kursus Alkitab tertulis, dapatkan secara gratis dan cuma-cuma. Anda dapat menghubungi nomor di 0877 8801 0003. Sekali lagi 0877 8801 0003 atau di 022 8600 1244. Sekali lagi 022 8600 1244. Anda juga dapat mendukung dalam dana dengan memberikan persembahan ke nomor rekening BRI 0137 0100 0997 567 atas nama Yayasan Lembaga Literatur Kristen Indonesia. Anda juga dapat mengunjungi website kami di www.everyhomeindonesia.com. Terima kasih atas perhatian Anda telah mendengarkan program ini. Tuhan Yesus memberkati.